Nah di belakang koperasi nih kayak ada langkah tanpa alas, kayak telanjang kaki. Iya kayak kaki, plak. Nah tiba-tiba bangku yang lagi saya dudukin nih putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan kembali di program seri Selasa Misteri. Sebelum kita mendengarkan cerita dari narasumber yang telah hadir, kami ingin mengucapkan kepada kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita dari narasumber yang pastinya lebih menarik lagi. Pada kesempatan kali ini kita juga sudah kedatangan narasumber dengan Mas Febri ya, yang akan menceritakan pengalaman yang pernah dialami, khususnya masih dengan gue Ijul dan rekan gue Zelvin. Bagaimana cerita selanjutnya dari narasumber kita? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Apa kabar Mas Febri? Alhamdulillah baik Mas. Gimana tadi perjalanan ke sini? Wah, lumayan Lancar ya? lancar, cuman muter-muter dikit. Agak bingung emang ke Agak lokasinya. bingung. Makasih banyak nih Mas Febri udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini ya. Siap, sama-sama dengan Mas. Untuk mau berbagi nih ceritanya. Ya sekedar sharing, Iya. berbagi pengalaman juga, sama silaturahmi terutama. Iya benar. Ini kira-kira mau apa? Cerita tentang pengalaman apa nih? Untuk pengalaman saat di lokasi kerja. Oke. Iya, Di tempat kerja ya di berarti. tempat ya? kerja. Jadi pas awal pertama kerja dapat shift tugas malam dengan kombinasi 3 orang, 2 di atas dan saya di bawah basement. Saat itu jam 12 sudah closing, udah rapi-rapi beres-beres, ya sekitar jam 1 lah saya udah santai. Nah di saat santai itu kan suasana sunyi, apa ya kayak nggak biasanya deh. Nggak biasanya di depan meja, namanya saya staf parkir, ada meja komputer. Di depannya itu seperti ada orang gerak jalan. Gerak jalan, Iya, maksudnya kayak ngedukin sepatu gitu. Iya, kayak model tentara yang lagi baris berbaris, iya. gerak jalan gitu. Namun pas saya mencoba memberanikan diri menengok, itu tidak ada apapun, kosong sama sekali, Nggak ada orang. nggak ada orang sama sekali. Oh sorry nih, sebelum lanjut lebih dalam ceritanya, ini pengalaman di tahun berapa? Kalau untuk tahunnya kurang lebih di 2013. 2013. Iya. Lumayan lama ya, 9 tahun yang lalu. Iya. Ini gedung yang diceritain. Tempat kerjanya ini gedung atau? Tempat kerjanya ini areanya sih gedung hotel. Oh hotel. Iya, cuman staf parkir, jadi dapat
posisi posnya di basement. Paling bawah. Iya, ya, basement. jaga motor. Kan kalau namanya staf parkir di rolling terus tuh. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang jaga pos belakang. Sama aja sih sebenarnya. Cuman yang lebih kebetulan pas lagi di pas jaga di basement malam ya. ya shift malam. Terus pas sudah dari kejadian itu ya habis saya tahu itu nggak ada siapapun, namanya keadaan panik, langsung kabur sekencang-kencangnya, cari security di atas, menenangkan diri. Habis menenangkan diri udah agak tenangan, minta tuker sama teman yang lebih berani. Rolling Iya. ini ya, lokasi. Rolling course dulu. Udah agak ini sampai subuh baru saya balik lagi ke bawah. Nah, pas sudah habis subuh kan udah tinggal nunggu shift 1. Iya, Shift 1 datang. Ada kejadiannya juga 2 kali saya ngalamin. Di lokasi yang sama? Iya, di lokasi yang sama. Cuman beda waktunya aja sih. beda hari. Iya, beda hari. Jadi pas di minggu berikutnya itu sama posisinya masuk shift shift malam malam lagi. juga. Iya, cuman jamnya itu lebih ya sekitar 2:30. Udah dini hari lebih banget. ke dini hari Iya. ya. Udah dini hari. Saat itu udah sepi. Nah, di belakang koperasi nih kayak ada langkah tanpa alas, kayak telanjang kaki. kaki. Iya, kayak kaki. Pak. Nah, tiba-tiba bangku yang lagi saya dudukin nih mental. Saya pun juga ikut terlempar juga. Jadi Iya. didorong apa ditarik? Kayak diangkat gitu. Dicublekin gitu ya. Iya, ditubukin gitu. Nah, saat itu sama, saya langsung nengok ke atas, nengok ke belakang, langsung refleks, astagfirullahaladzim, kabur lagi. Sampai atas udah kagak mau turun-turun. Tapi nggak ada apa-apa tuh ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah, besokannya tuh cerita sama yang senior lah, diginin doang. Itu cuma kenalan, udah nggak ngapa-ngapa, dia nggak ganggu. Ya udah. Nah, namanya masih dapat shift malam lagi, Bismillah aja beraniin. Tapi alhamdulillah dari semenjak itu udah nggak ada kejadian-kejadian ini lagi. Oh, nggak ada hal-hal gangguan lagi. Hal-hal gangguan lagi. Ya paling kalau kayak temen yang kadang lagi duduk di situ suka kayak dilempar batu juga pernah. Tapi posisinya pas nggak ada saya, dia cerita doang. Sama di pos Sama, itu juga. Posisinya di pos itu juga. Dia cuma cerita, gue semalam dilempar batu kecil segini nih. Gue kabur aja lagi. Orang gak ada siapa-siapa. Itu kejadiannya selalu di atas jam 12. Iya, hampir selalu di atas jam 12. Selalu ya. Selalu. Dan banyak yang ngalamin ya, kawan-kawanmu juga sama ya. Hampir semua yang baru-baru. Yang lama pun kadang kalau memang lagi pas ketemunya ini juga sama. Oh, yang lama juga. Iya, yang lama juga. Cuman mungkin udah nggak terlalu ini banget, nggak terlalu parno. Kalau yang lama, namanya udah biasa, udah kenalan. Iya sih. Terus dari yang tadi Febri bilang, waktu gangguan pertama tuh kayak ada suara gerak jalan gitu. Iya. Ya. Itu yang Mas Febri rasain tuh efeknya apa? Atau sebelum itu gitu? Ada yang dirasain apa gitu? Apa ada hembusan angin lah? Kalau Atau apa sebelum kejadian itu yang saya rasain tuh di area basement, yang tadinya hawanya panas, cuman panasnya ini beda. Oh, maksudnya Jadi kayak nggak ada udara banget gitu, ngap gitu? ngap, Oh. agak sedikit ngap. Bahkan kan kalau panas kita kipas-kipas dikit masih enak tuh. Iya.
ini benar-benar kayak walaupun kipas-kipas Kayak nggak ada, tetap nggak berasa. kayak nggak ada Iya. udara ya. Kayak hampa udara aja gitu. Sebelumnya tuh ya, Iya, sebelum sebelumnya. ada itu, apa suara itu. Sebelum ada efek suara itu. Tapi efek yang dirasakan sama Mas Febri sendiri, maksudnya apa setelah itu ada apa badan nggak enak atau gimana? Kalau itu sih alhamdulillah Enggak ya? nggak ada. Cuman apa ngerasa suhu di ruangan itu beda aja gitu. Heeh. Kalau untuk kayak pegel sakit atau ini Enggak alhamdulillah. ya? Nggak, alhamdulillah sih. Cuman paling kalau di kejadian kedua Nah, iya. yang kelempar di bangku itu namanya posisi lagi santai, Terus dihempasin gitu ya. dipasin lumayan jauh, ya 2 meteran dari posisi yang Oh lumayan, berarti sempet ngerasain jatuh gitu. iya ngerasain jatuh juga. Kayak tersungkur gitu. Iya, jatuh tersungkur tuh. Nah itu yang lumayan agak sakit. Tapi ya namanya sakit jatuh gitu doang sih. Iya, maksudnya nggak ada efek yang dirasain setelah itu gitu. Entah itu apa, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Cuma mungkin ya kaget. Kaget ya. Ya, santai, Iya, posisi kan di di- santai tahu-tahu di. Cuman apa namanya? Ini juga. Apa namanya? Kuat juga ya. Apa namanya? Bisa ngangkat gitu. Ngegerakin. ya sudah lumayan deh tuh. Dengkot ya. Sengkot ya. Satunya kali itu. Iya. Jadi selama kerja di gedung ini 2 kali nih gangguan. 2 kali gangguan. Oke, kita tahan dulu ya. Kita di segmen berikutnya kita coba lebih dalam buat ngebahas sosok apa di situ yang mengganggu si Mas Febri ini. Jadi selama lo kerja di gedung ini 2 kali nih gangguan. 2 kali yang dirasain 2 kali. Iya. Nah, aku mau coba tahu nih letak posisi Area ya. area Area basement itu. area basement. Anu diganggu di pos ya. Iya di pos. Selain dari situ ada ruangan apa lagi mungkin? Kalau di basement itu ada pos, di samping pos ada koperasi karyawan. Nah pas di jalur masuk kendaraan tuh, di situ ada ruang tunggu driver. Nah paling ujung itu ada musolah sama pos security. Nah, yang sering banget kalau gangguan itu di area pos jaga parkir. Parkir. Karena di area kemungkinan ya di area belakang koperasi itu kayak ada selokan pembuangan. Tapi limbah. iya airnya itu menggenang. Lembab deh ya. Iya lembab. Nah di situ kayaknya yang mungkin Iya emang di situ paling dia. ini. Tapi ketika lo gawe masuk malam memang ditugasin cuma sendiri di situ. Iya. Pokoknya shift malam khusus sendiri. Kalau shift malam itu kan dia ada 3 orang yang jaga. Satu di pos depan mobil, pos keluar mobil, satu lagi di basement. Nah, Basement itu pos di keluar basement, motor. pos keluar motor, keluar masuk motor. Iya. Nah, satu lagi itu yang backup. Paling yang backup dia sampai jam 2 Oh, buat istirahat. Istirahat ya Iya. paling. Setelah dia selesai, udah semua masing-masing di posnya. Jadi kalaupun ada ini, ya paling kalau memang mau rolling di kontak dulu. Jadi jangan sampai pos kosong. Nggak boleh ditinggal lah ya. Iya, takutnya ada manajemen ngecek juga namanya malam. Cuman kalau untuk jaga malam di basement sih emang paling horor juga. Iya. Iya. Dan pernah juga ada kejadian temen sih pas dia lagi istirahat mungkin dia belum bersih kali ya, langsung tidur di ruang driver. Nah di situ dia ngerasain kayak ketindihan. Rep-rep. Iya kayak rep gitu. Ya kejadiannya sih bukan pas saya nggak ada, jadi diceritain juga. Oh. Heeh. Jadi tuh pas dia lagi tidur Dia lagi tidur. di situ, terus dia ngerasain rep-rep. Berarti nggak ada yang tahu kan?
Nah itu dia, paling kan karena yang jaga motornya juga mungkin dia istirahat. Sama-sama rebahan, cuman beda tempatnya aja rebahannya. Oh gitu. Iya. Di pos ya. Satu di pos, satu di pos jaga. Gitu. Terus pas apa dia yang lo denger gitu, pas dia rep-rep itu berapa lama tuh? Kata dia sih lumayan lama. Dia buat sadarnya, Dibuat sadarnya ya dia jatuh. oh jatuh. Jatuh karena kan bangku buat tunggu Iya, driver ruang tunggu, iya, bangku cuman panjang gitu ya. bangku panjang doang. Nah, pas dia jatuh disadar. Terus dia nggak ngelihat sesuatu atau apa gitu di situ. Dia bilang sih nggak ngeliat apapun. Nah, Atau mungkin karena udah panik ya langsung kabur kali, langsung cabut. jadi kayak gitu. Nggak berani buat apa merhatiin Ngeliat-liat sekitar gitu. Panik lah, masih namanya ditindihin. Iya. Terus gue mau nanya soal pertama kali yang lo dengar soal apa? Orang baris berbaris ya. Baris ini. Itu benar-benar kira-kira ya, menurut perkiraan lo, ini kayak serdadu banyak orang apa gimana? Brok. Hampir sama kayak serdadu banyak. Serdadu banyak Iya. orang. Dan nggak ada suara lain selain Nggak ada suara lain. kaki. Iya, selain itu doang. Langkah kaki. Maksudnya bukan satu orang suaranya gitu. Iya. Bukan suara kaki satu orang gitu lagi brok. Oh, kalau diutarakan kayak banyak orang. Oh, Cuman namanya langkah iya berbarengan. sama kan barengan. Brok. Iya. Berarti keras suaranya dong ya? Lumayan keras. Tapi nggak terlalu lama sih. Ya sekitar semenit kurang lebih. 1 menit ya lumayan lama juga kalau buat ngedengerin hal kayak gitu sendiri. Iya kan? Iya. 1 menit lama. Soalnya kan awalnya nggak terlalu fokus banget kan. Iya. Kok suaranya makin kenceng. Pas ngeliat keluar, Keluar ternyata nggak ada apa-apa. kagak ada apa-apa. Udah langsung Itu posisi lo lagi ngapain tadi? Masih lagi di dalam pos? lagi di dalam pos. Lagi main HP Iya, ya? lagi main HP. Pokoknya udah kelar semua tugas, udah beres-beres motor, udah tugas kelar, main HP udah tuh. Nah, baru udah tuh. Matiin. Kagak ada siapa-siapa ini. Tapi suara kenceng banget. Tapi pas apa lo udah ngelongok gitu tuh suara udah nggak ada ya? Suara udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi lo dengerin makin takut, akhirnya lo lari. Ya lari langsung ke depan. Tapi emang nggak ada security yang shift malam? Security sih malam ada, cuman kalau untuk di basement nggak ada yang jaga. Oh, memang nggak ada yang jaga. Iya, jadi kalau security itu dia basement cuma melintas doang. Ya kayak Patroli ya, patroli gitu. doang, iya. Padahal di bawah juga ada pos security. Ada pos Tempat security. mereka istirahat kan. Iya. Locker mungkin segala macam gitu ya. Cuman pos security paling ujung, pas mau pintu keluar mobil. Jadi ke arah koperasi itu udah nggak ada yang mau duduk di situ, kecuali emang security-nya lagi ngaso juga. cuman ya jam segitu mau ngaso di situ ngapain? Ya, kecuali Iya masuk si pagi, middle ya baru kalau buat ke situ ya bukan istirahat sih sebenarnya ngumpet. Bang rokok atau apa gitu. Nyari tempat ya. Terus soal apa? Pengalaman yang lo alami pertama nih yang kayak suara orang baris berbaris. Iya. Dengan yang kedua tuh jaraknya berapa lama? Sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Iya. Juga nggak lama ya. 2 minggu jaraknya nggak terlalu ini ya, cuman karena memang dia anak baru ya, diperkenalkannya juga nggak lama-lama lah ya kan, dan juga nggak sekaligus langsung, penting dia tahu kalau di situ ada gitu aja. Cuman yang kedua ini lebih Lebih ekstrim karena karena sampai ngeganggu banget. bikin ngejungkal gitu. Tapi pas sebelum lo didorong itu nggak ada hawa atau aura atau yang lo rasain kayak pas apa tadi dengar suara jalan kan lo ngerasain hawa nih kan kayaknya ngap gitu ya. Terus kalau yang kedua itu? Kalau yang kedua itu yang dirasa pikiran tuh kosong. Oh. Tiba-tiba kosong. Kayak ya udah nggak ada apapun itu kosong. Nah, tiba-tiba
langsung aja. Itu beneran cepet dilempar banget. gitu? Iya, beneran. Sampai bangkunya juga Sampai hampir terbalik sama juga posisinya. bangkunya. Iya. Iya, sama-sama apa? Iya, Longkok sama-sama ya. kebalik juga. Tengkurap gitu. Itu jam 2:30. 2:30. Kan 2:30 mah aktivitas di itu juga udah nggak ada. Ya udah nggak ada aktivitas sama sekali, udah jam segitu pasti. Ya kegiatan hotel, tamu segala macam pun juga nggak mungkin ke bawah. Di Tapi memang khusus ya, motor itu di bawah. Iya, motor di bawah semua. Motor tamu, motor karyawan, sama semua di bawah. Terus selain lo, kawan-kawan banyak ngalamin juga tadi sempat lo cerita kan? Kalau kawan-kawan sih ada, tapi di area yang lain juga. Oh, ada yang lain. Karena kan sebelum mungkin rekan-rekan yang udah pernah di situ kan dia sering, kalau dulunya mungkin ke belakang ke area swimming pool, di situ juga ada. Terus di area apa apa yang kalau nyewa itu tenan. Oh, tenan. Ya. Tenan itu juga ada. Jadi kalau di tenan itu kayak bola-bola lampu kristal itu sering berserakan di bawah. Iya. Iya. Jadi Sumbernya nggak ketahuan tuh dari nggak mana? ketahuan dari mana. Maksudnya Hampir gimana bola lampu gimana maksudnya? ya jadi Kayak pecahan ya? enggak lampu-lampu gantung tuh Oh. kan Oh, hiasan yang nah, kristal-kristalnya. hiasannya. Iya, yang mungkin lagi proses penyusunan namanya belum dirakit, baru sebagian itu kadang suka ada berserakan. Tapi nggak tahu sumbernya tuh. Nggak tahu. Suka ditemukan juga pas di area apa lampu-lampu kristalnya itu kayak tapak kaki anak kecil atau tangan sebelah doang. Lebih banyak ya maksudnya gangguannya, lebih banyak. Mungkin juga yang bagian shift malam pasti berarti secara nggak langsung pernah pasti ngerasain ya. Lagi tadi bahasa lo juga perkenalan. Perkenalan. Kenalan udah pasti sih. Apalagi apa suasana sama waktu jam kerja dia tuh apa malam yang dimana orang-orang pada istirahat. Ya otomatis ya udah nggak ada kehidupan selain yang jaga. Biasanya kalau di apa gedung kayak gitu kan dia banyak sudut-sudut ya, artinya ruang-ruangan yang bisa dibilang tersembunyi, kayak ruangan apa genset, terus di ruangan apa lagi ya, basement, genset, biasanya tuh yang gue tahu gitu. Sama itu dia area kolam renang pasti sih. Kolam renang. Oh iya, kolam renang biasa kita mainnya nih. Pasti. Itu kalau sosok emang nggak ada yang pernah lihat Alhamdulillah. kawan-kawan. Iya. Iya, maksudnya yang lain nggak pernah ngeliat gitu ya. Iya, nggak pernah ngeliat kalau sosok. Cuma gangguan-gangguan seperti itu aja. Jadi apa di sini kalau menurut gua gitu, menurut pandangan gua dari yang apa Mas Feby ceritain ya, itu kayak di basement yang tadi dibilang di belakang koperasi yang ada jalur itu ya emang kayak di situ tempatnya dia tuh kayak di situ. Kotor ya areanya juga. Area kotor di kita juga apa namanya karyawan sering ke situ duduk di sejalur sama area itu ya. Iya, area istirahat. Sejalur area situ rokok ngebuangnya asal ngebuang aja, kan otomatis tambah kotor ya. Udah gitu dibersihin juga enggak gitu, makanya semakin apa ya, semakin bikin area itu ya emang udah kelihatan lah. Lembab juga. Iya, iya mas diminum. Dia buat sosoknya sendiri kayaknya di situ perempuan. Iya. Cuman yang dibilang perempuan nih kayaknya dengkot kayaknya. Karena dia udah punya kekuatan ya. Dia udah punya kekuatan yang bisa ngegerakin atau mindahin barang. Malah di sini lebih parahnya
Mas Febri sampai diempasin ya. Berarti kan Itu nggak ada suara apa-apa ya. Lo tahu lu lagi santai gitu. ya ternyata diempasin gitu. Iya. Cuma suara itu doang, kayak itu doang. Iya telapak kaki tadi. Telapak kaki doang. Saya kalau suara kayak suara mungkin tawa apa gitu Nggak ada. Cuma suara telapak kaki, tep langsung. Ya lagi sendirian, nyantai main HP. Tuh, Tusuk dong lo langsung di situ. Kaget. bukan main kagetnya. Seru tuh. Nengok belakang kagak ada siapa-siapa, langsung kabur. Kabur langsung. Terus ada yang gantiin lo di situ? Kagak ada. Nggak ada. Nggak ada sampai pagi. Emang gak ada yang jaga berarti lo tinggal. Tinggal aja langsung. Karena udah sifatnya kan Udah panik. gitu. Udah panik, udah nggak mikir apa-apa. Di posisi pikiran kosong, tau ya pikiran penuh langsung. Penuh ya buat kabur, Buat menyelamatkan diri. buat nyelamatin diri daripada terjadi hal yang lebih parah lagi. Tapi menarik loh, maksudnya kita denger suara langkah kaki kayak orang baris berbaris. Nah, gue mau nanya nih, biasanya kan ya anggap security juga sebelum mereka tugas kan suka Briefing. Iya. briefing baris berbaris. Itu lokasi di situ juga nggak ya? Kalau untuk security agak ke depan lagi. Agak ke depan. Iya, paling ujung, deket pas pintu keluar. Oh, cuman bukan di area basement itu bukan. Masih satu Masih di area, area cuman basement. agak Cuman lebih jauh. Agak jauh. Iya bukan di deket pos, gitu. Pos dia jaga. Bukan. Maksudnya bisa kemungkinan nggak ya kita bahasakan ya si makhluk goib ini nih duplikasi lah bahasanya dari latihan baris berbaris ini. Ya, sebenarnya sih bukan ini juga ya. Intinya cuma pengen ngasih tahu aja. Artinya dengan suara bruk gitu ya, gue nggak sendiri di sini. Ngerti gak? Gue banyak nih. Lebih ke situ. Iya. Yang lo denger nih suara apa kaki di sini banyak. Terus buat yang ke belakang tapak kayak begitu. Biasanya yang ngasih kayak begitu perempuan sosoknya biasanya. Nah, terus kalau yang tadi di ruang driver ya, Iya, ruang driver. di area di luar ruang driver itu tempat mainnya anak-anak kecil. Termasuk yang di kolam renang kali mungkin ya. Nggak tahu apa kayak kolam renang beda lagi. Ada lagi. Itu kayak anak kecil dia, kalau nggak salah ada 3 deh. Ada 3 anak kecil di situ. Nah cuman yang di dalam itu sosoknya gede, tinggi besar. Nggak tahu itu menyerupai apa, bisa Om Wowo mungkin. Cuma kalau yang di area depannya itu anak kecil, jadi kayak makanya kadang kalau emang kendaraan yang mau ke situ tuh itu pas masuk kan ya, pas turun ya. Pas turun. Kadang kalau emang yang ini ngeh ya kan, wah ada anak kecil nih main di sini. Oh, lebih sering nunjuknya ini itu ya anak kecil. Ya anak kecilnya aja. Nah kalau di ruang tunggunya yang dibilang tadi apa salah satu temennya yang rap-rap gitu kayak ditindiin gitu ya, itu sosoknya emang gede. Cuman kayak itu dia mungkin ya, bukan karena udah capek atau udah ngantuk temennya ya main masuk aja, kita nggak tahu masalah bersih atau enggaknya, atau tadi Mas Baby bilang kan, atau kurang permisinya atau kayak gimana kan, namanya udah di waktu jam-jam segitu Istirahat. ya rentan juga emang. Maksudnya kita mau, apalagi kita masuk satu ruangan walaupun posisinya kita berdua ya kan, kita di sini situ, cuman kan ya nggak seneng nih yang mana nih. Kan pilihan kayak gitu biasa itu yang dipilih. Nah, makanya pas Babi bilang temennya apa kayak ketindian gitu, kayak rep gitu. Untungnya sih jatuh. Kalau nggak jatuh sih gue nggak ngerti juga, bisa kaku kan. Sosoknya sih gede di situ. Kalau yang di situ. Tadi yang pas apa dia bilang kalau berenang, ya, Iya, Om. ada telapak kaki anak kecil, sama telapak tangan, sama serpihan apa lampu gitu, lampu kristal gitu.
Di situ ada kayak ibu sama anak sih di situ. Gue nggak tahu deh di situ pernah kejadian apa. Entah itu apa? Pernah kejadian tenggelam, entah itu bunuh diri. Ibu sama anak lompat dari atas. Di hotel itu. Kalau melihat history ke belakang, Tapi emang beda sama yang anak kecil yang di basement itu beda. beda lain lagi. Jadi itu tiap apa malam tertentu sih sebenarnya ingin apa nongolin wujudnya ya, sosoknya di tiap malam tertentu aja sih. Mungkin pas dimana malam kejadian, entah itu dia tenggelam, entah itu dia bunuh diri ke bawah ya. Kalau mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kan? Belum. Ada yang pernah ngeliat sosok nggak? Kalau untuk melihat mungkin ya anak-anak senior dulu pernah. Cuma Mungkin lagi- ada lagi yang cerita. pernah Tapi ngeliat, nggak- cuman nggak mau menceritakan Nah, iya. sosoknya apa. Tapi ya biar lo pada ngerasain masing-masing deh. Nah iya mungkin itu. lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Soalnya ini hotel. Kalau dengar cerita yang seperti itu ya kan, ya otomatis kan ya apa minat apa namanya pengunjung ya pasti bakalan inilah apa namanya kurang atau ya kan ada hal-hal yang kayak gitu. Ya kejadiannya sih emang udah agak sedikit lama. Tapi Iya. kalau kita tarik historinya nih, Kayak udah lama kejadiannya sih. Kayak pas dia bilang ada jejak telapak gitu. Ya mungkin itu. Saat dia melompat mungkin kayaknya sih. Kalau gue lihat sini antara dua itu sih. Entah itu tenggelam, cuman sih gue ininya ngerasainnya kayak dia lompat bunuh diri gitu. Entah itu bunuh diri nggak tahu apa ya, pokoknya kejadiannya seperti itu. Karena banyak juga sih kejadian kayak gitu di beberapa tower di Jakarta. Banyak, bukan cuma di tempat Mas Febri kerja aja. Yang jelas bisa dibilang kan itu pemukiman ya. Sama lebih sering tuh di apartemen. Tempat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Udah banyak banget. Ya kayak yang di Kuningan, yang di Senayan, Pondok Indah, terus di Gandaria, banyak lah. oke, ada lagi yang mau disampaikan nggak? Mungkin ada tambahan lagi cerita yang dialami di wilayah itu atau gedung itu. Kalau untuk cerita sih apa pengalaman Untuk di gedung itu kalau di gedung itu nggak ada lagi. udah nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Jadi cuma mengalami dua hal gangguan Dua aja hal gangguan di yang apa pribadi nih Mas Febri alamin. Nah, kalau di apa yang dialamin sama kerabat dapat teman kerjanya ya beda-beda ya. Beda-beda pasti. Cuman selepas itu mah udah biasa aja, Udah biasa aja. mental udah ada lah Udah bahasa. ada, iya. Udah lumayan lah. Itu aja ya. Thank you nih, Makasih Mas banyak Febri nih ya Mas buat Febri atas ceritanya. waktunya nih. Sama-sama. Mungkin ada kesan dan pesannya buat teman-temannya juga, mungkin yang satu kerjaan dulu bisa disapa. Mudah-mudahan sih nonton ya. Ya, mudah-mudahan juga mungkin Mas Febri juga ada pesan lah untuk di satu tempat kita harus gimana. Kalau untuk kawan-kawan nih yang masih bekerja di area yang sama, terutama jaga malam, ya utamakan sih kebersihan. Jangan lupa ya berdoa sih pastinya. Iya. Tuh. Sama kalau di wilayah orang nih, ya permisi. Ini sih ya. Nah, kita nggak tahu ada yang suka atau tidaknya di situ kan. Iya sih. Sama kalau buat teman-teman ya gitu. Kalau untuk
ketemu dengan hal kayak gitu ya takut sih nggak apa-apa, cuman jangan terlalu Iya wajar. ah, Kalau over juga nggak bagus juga buat iya nggak bagus juga. mental. Terus juga selalu bawa di arah positif aja. Iya, di luar positif aja. Oke, thank you ya sekali lagi ya. Sama-sama. Semoga Terima kasih juga. sehat terus. Alhamdulillah. Amin. Terus bisa ngisi lagi nih di lain kesempatan. Insya Allah. Oke, kawan-kawan, kita tadi udah dengerin cerita dari Mas Febri. Dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila kawan-kawan juga punya cerita terkait hal yang sama, bisa dikirim ke email kita ataupun ke sosmed kita ya. Jadi itu aja dulu ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.